pelantikan pengurus lembaga dakwah Thariqah Muhammadiyah Sabadiyah Pondok Pesantren Suryalaya masa bakti periode 2024-2029 kita mulai. Yang pertama adalah pembacaan surat keputusan yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Nana Yusuf Emsos. Waktu dan tempat kami aturkan. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Thariqah Muhammadiyah Syariah Pondok Pesantren Suryalaya nomor 011-DMP-PPS-11-2024 tentang pengangkatan dan pengesahan pengurus Lembaga Dakwah Thariqah Muhammadiyah Syariah Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Karawang masa hikmat 2024-2029. Dewan Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Thariqah Muhammadiyah Syariah Pondok Pesantren Suryalaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dengan senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan menetapkan pertama mengangkat dan mengesahkan nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pengurus KDTKN Pondok Suryalaya perwakilan Kabupaten Karawang masa hikmat 2024-2029. Kedua, mengamanatkan kepada seluruh pengurus KDTKN Pondok Suryalaya perwakilan Kabupaten Karawang untuk melaksanakan tugas kepengurusan dengan sebaik-baiknya dan senantiasa berpedoman pada ADART KDTKN Pondok Suryalaya serta peraturan organisasi yang berlaku di lingkungan KDTKN Pondok Suryalaya. Ketiga, SK pengurus KDTKN Pondok Suryalaya perwakilan Kabupaten Karawang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 6 September 2029. Keempat, apabila dalam penetapannya dapat perubahan atau kekeliruan akan diperbaiki kemudian sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Suryalaya pada tanggal 6 September 2024 Masehi 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Sekretaris Jenderal Indonesia Mensos nomor anggota 370-401-40007. Ketua Umum Dr. Muhammad Qadir MSI nomor anggota 370-401-40006 dicap dan ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Umum DPP Pondok Pesantren Suryalaya akan melantik dan mengukuhkan Bapak sekalian menjadi pengurus KDTKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Karawang masa hikmat 2024-2029. Sebelumnya, perkenalkan saya bertanya terlebih dahulu kepada Bapak-Bapak sekalian. Apakah Bapak-Bapak siap untuk berkhidmat di Pondok Pesantren Suryalaya? Siap. Apakah Bapak-Bapak siap dan bersedia dilantik menjadi pengurus KDTKN Kabupaten Karawang? Siap. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan melantik dan mengukuhkan Bapak-Bapak sekalian. Kata-kata pelantikan ini tidak perlu diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas restu dari pembina KDTKN Pondok Pesantren Suryalaya, pada hari ini Sabtu 9 November tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1446 Hijriah, tepat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Saya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KDTKN Pondok Pesantren Suryalaya melantik dan mengukuhkan saudara-saudara menjadi pengurus KDTKN Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten
sesuai dengan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat LDTI Pondok Pesantren Suryalaya nomor 011/01 DPP /PMS/9/2020 kepada para pengurus LDTI Pondok Suryalaya perwakilan Kabupaten Karawang, kami ucapkan selamat melaksanakan tugas. Semoga segala gerak langkah kita semua senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam bimbingan barokah karomah Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafa Tajul Alimin radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelatihan pengukuhan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk membacakan sambutan pembina LDTKM Pondok Pesantren Suryalaya pada acara pelantikan pengurus LDTKM Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, masa hikmat tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pimpinan di Kabupaten Karawang, yang kami hormati Ketua Penasehat beserta seluruh jajarannya LDTKM Kabupaten Karawang, yang saya hormati Ketua terpilih LDTKM perwakilan Kabupaten Karawang beserta seluruh jajarannya, para pimpinan dari seluruh lembaga Pondok Pesantren Suryalaya yang ada di Kabupaten Karawang, hadirin ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Sabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah, seraya memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun bersyukur dapat hadir pada acara pelantikan pengurus LDTKM Pondok Pesantren Suryalaya perwakilan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, masa hikmat tahun 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku pembina LDTKM Pondok Pesantren Suryalaya mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik, dengan harapan semoga para pengurus dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dilandasi rasa tulus ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama sebagai pengurus LDTKM di tingkat perwakilan yang baru saja dilantik, hendaknya tetap istiqomah dalam mengamalkan amaliyat TKM Pondok Pesantren Suryalaya sesuai amalan yang sudah digariskan oleh guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafa Tajul Alimin radhiyallahu anhu, serta senantiasa tetap berpegang teguh kepada tandih wasiat al-mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu, di antaranya berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun peraturan negara. Taatilah keduanya itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara.
Hadirin yang berbahagia, saya mengharapkan agar para pengurus LDTKN yang baru saja dilantik dapat segera menyusun program kerja dan mengutamakan peningkatan amalia. Karena hal ini akan berpengaruh positif terhadap pembentukan, terutama para ikhwan di wilayah kerja kita, untuk menjadi ikhwan yang loyal, setia, militan, kuat, teguh, juga istiqomah dalam pengamalan amaliyah TKN Pondok Pesantren Sudialaya. Oleh karena itu, seluruh pengurus LDTKN, baik dari pusat sampai daerah, harus menjadi suri tauladan, terutama dalam hal amaliyah TKN Pondok Pesantren Sudialaya. Dan tentu saja kita juga tidak boleh mengabaikan kondisi dan kearifan lokal. Di antara kita jangan terjadi pertentangan. Kita harus hidup rukun dan damai, sehingga visi, misi, dan tujuan dari LDTKN itu sendiri dapat tercapai. Hadirin yang mulia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya selaku pembina LDTKN Pondok Pesantren Sudialaya mengharapkan kepada satu, pengurus yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan niat yang tulus, ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab, serta mampu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai komponen yang ada di Kabupaten Karawang. Dua, pengurus yang baru saja dilantik mampu berkoordinasi baik dengan pengurus LDTKN pusat maupun dengan pengurus LDTKN di daerah lainnya, serta dapat menjalin kerjasama yang baik dan harmonis baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah. Tiga, pada para pengurus lama, saya menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa baik dan pengabdian selama ini yang telah diberikan untuk kemajuan Pondok Pesantren Sudialaya dan pengembangan amaliyah TKN Pondok Pesantren Sudialaya. Semoga kebaikan tersebut menjadi amal soleh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya selaku pembina LDTKN Pondok Pesantren Sudialaya berdoa, semoga kita semua senantiasa memperoleh taufik dan hidayah serta kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas mengembangkan syiar Islam melalui amaliyah TKN Pondok Pesantren Sudialaya. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu